Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, mengenai akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari akar, batang, dan daun, yaitu bunga, buah, dan biji. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, mohon kepada Zahran Al-Fadri untuk dapat menyiapkan dan memimpin doa. Silakan Zahran Al-Fadri untuk menyiapkan. Oke, terima kasih Zahran sudah menyiapkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Baiklah, nanti kalian bisa dapat mengisi daftar hadir di Google Form. Pembelajaran kita hari ini tentunya masih ada kaitan dengan pembelajaran minggu yang lalu. Kita sudah membahas akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan membahas mengenai bunga, buah, dan biji. Nah, akan Bapak perlihatkan ini yang pertama bunga. Nih bagian bunga. Pernah lihat kan bunga ya, banyak macamnya ya. Tentunya di rumah kalian pun banyak macam bunganya. Kebetulan ini Bapak ambil bunga yang ada di sekitar sekolahan kalian. Ada bunga bougainville, itu ada buah. Nah, buah mengkudu. Oke, nah ini Bapak bawakan juga buah. Nih, ada yang tahu buah apa ini? Mangga. Oke, jadi kita akan mempelajari nanti tentang bunga, tentang buah, dan yang terakhir adalah tentang, ada yang tahu apa ini? Dari dalam? Ya, biji. Nah, yang pertama kita akan membahas tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian menganalisis tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama pada bunga, pada buah, dan pada biji. Jadi biar kalian lebih paham tentang apa saja sih yang terdapat di dalam buah, bunga, dan biji. Bahkan di layar kalian sudah tampak. Oke, sekarang kita oke, makasih. Bahan ajar ini, handout ini udah Bapak bagikan tadi, kalian tinggal membuka-buka. Sekarang Bapak perjelas secara singkat saja bagian-bagian dari bunga, kemudian bagian-bagian dari buah, dan bagian-bagian dari biji. Kita lihat. Oke, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, mengenai bagian-bagian bunga, bagian-bagian buah, dan bagian-bagian biji. Nah, yang pertama kita lihat bunga dulu. Jadi perlu kalian ketahui dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih. Makanya kalau di rumah kalian ada pohon mangga lagi berbunga lebat, ada biji. Ini biji mangga nih. Ya kan? Jadi antara bunga, buah, dan biji itu, lihat sini. Bunga atau biasa disebut dengan kembang merupakan alat reproduksi. Ada yang tahu alat reproduksi itu apa sih? Alat untuk berkembang biak secara kawin. Ya, jadi antara Devina Rahma Alia. Silakan Devi. Bunga pada tumbuhan. Oke. Hanya mempercantik tampilan. Jadi bunga ini sebagai alat perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin. Di sini terjadi setelah jadi bunga dia menjadi buah. Setelah menjadi buah di dalamnya ada biji. Jadi segitulah, sama seperti buah rambu sari. Ini. Seperti ini ada benang sari. Kemudian ada tangkai sari. Ada dasar bunga. Ada kelopak bunga. Ada mahkota bunga. Ada daun pelindung. Nah, kita lihat. Setelah bunga, kita lihat sekarang adalah buah. Oke. Silakan dibaca si M. Hasbi, silakan. Manfaat atau fungsi buah, silakan. Bahwasanya
manfaat atau fungsi buah pada tumbuhan yaitu yang pertama fungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, ketika proses perkecambahan pada waktu kecil, ini kalau kalian tanam biji mangga ini, kalian tanam ini buah ini lama kelamaan. Nah, ini buah mangga yang Bapak lihat nih. Nih, bagian-bagian dari buah. Ini buah bulatnya. Kemudian Bapak buka. Nah, ada bagian mesokarp, kemudian bagian dalamnya endokarp. Jadi bagian-bagian dari buah yang pertama terdiri dari exokarp, mesokarp, dan endokarp. Nah, kita lihat apa sih fungsi dari masing-masing tersebut. Nih, Pak bacakan. Bagian-bagian buah yang pertama lapisan luar. Tadi nih, lapisan luar namanya exo. Exo itu luar. Silakan. Yang mau membantu Bapak, silakan dibaca bagian-bagian buah yang pertama. Oke, ini kulit buah nih. Cukup satu dulu. Ada yang keras, ada yang lunak. Itu exokarp. Daging buah nih. Mangga ini kalau dimakan enak, ini daging buahnya. Namanya mesokarp kalau dalam biologi atau dalam istilah pada tumbuhan, lapisan tengah ini namanya mesokarp. Jadi, oke, kita lihat. Oke, ayo gantian. Siapa lagi yang mau membacakan? Silakan. Yang ada di presentasi Bapak silakan. Di bahan ajar. Di sini juga Bapak tampilkan, Bapak ulang lagi, biji adalah bagian untuk perkembangbiakan yang dihasilkan dalam proses generatif tanam pohon rambutan, bunga pohon kelengkeng, buah pohon itu dan sebagainya. Dia memiliki bunga, setelah bunga di dalamnya nanti akan melanjutkan ke buah. Setelah buah di dalamnya ada biji. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bagian dari biji, ada kulit biji, ada tali pusar, ada inti biji. Oke. Nah, bagian biji yang punya pertama adalah kulit biji atau bisa kalian baca nanti ini ada kulit biji, ada epikotil, ada hipokotil, ada plumula. Silakan, ada yang tahu fungsi biji? Ya. Benar apa yang dikatakan teman-teman? Yang pertama, biji memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan tadi. Fungsi biji, tempat cadangan makanan untuk proses perkecambahan. Kemudian yang ketiga, biji memiliki fungsi untuk membentuk tumbuhan baru. Kelanjutan dari yang poin 2. Oke. Nah, anak-anakku, sudah pahamkah kalian tentang bagian bunga, buah, dan biji? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai bagian-bagian dari bunga, dari buah, dan dari biji, Bapak silakan. Dari materi yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak silakan. Ya, silakan. Oke, bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Oke, terima kasih. Jadi proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada yang secara seksual atau secara kawin, dan proses secara tidak kawin atau aseksual. Jadi putik sari ketemu benang sari, terjadi proses perkawinan atau persilangan. Di Aji yang nanya ya? Oke, ada lagi yang lain silakan. Ya, silakan. Devina. Oke, terima kasih Pak. Proses perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin itu serangga berperan nggak? Benar, serangga sekali pada proses perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Misal, ini Bapak ambil contoh. Misalnya di bunga, ada putik sari, ada benang sari. Ketika ada serangga, biasanya madu, biasanya tawon, kemudian kumbang. Lihat, kalau pada tumbuh-tumbuhan tersebut, kalau lagi musim berbunga, lihat, pasti ada kumbang kan? Atau serangga yang lain. Luar biasa sekali Allah menciptakan bahwasanya serangga ataupun angin itu berperan penting pada proses perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Oke, makasih. Bagus benar pertanyaannya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Sudah jelas? Sudah jelas semua? Oke. Jadi baik si yang nanya Aji maupun si Natas tadi, bahwasanya peran dari tawon kemudian kumbang itu dalam proses perkembangbiakan luar biasa sekali juga. Nah,
Yang terakhir sebelum pelajaran Bapak tutup, kalian sudah bertanya, nanti kalian Bapak bagikan LKPD, sudah kalian lihat LKPD-nya, silakan secara berkelompok kalian kerjakan. Apa saja sih di situ bisa melalui Google Form. Silakan kalian kerjakan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda di Google Form, nanti akan Bapak bagikan linknya. Nanti sore atau besok bisa kalian kumpulkan, akan Bapak cek. Nah, itulah materi-materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan atau kurang jelas dari pertemuan kita hari ini, nanti bisa kalian WA Bapak secara pribadi atau dalam grup. Kemudian nanti akan Bapak jawab. Kemudian untuk minggu depan nanti kita melanjutkan materi kita yang akan datang. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.